Enggak ya? Nah, kalau enggak, karena ibu bapak Tuhannya duit. Pengen bangun harus ada duit, pengen beli mobil harus ada duit, pengen ke Jakarta harus ada duit, pengen haji harus ada duit. Kalau Tuhannya duit, orang yang punya duit juga miskin. Jangan, kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Dari dulu kita udah diajarin Qul huwallahu ahad. Apa terusannya? Allahu samad. Tidak ada jamaah as-samad. Orang kaya as-samad, tetangga as-samad, kampung as-samad, enggak ada. Jadi ini murni, ini tausiah ini dengan izin Allah saya ada di sini supaya adenda saya ini Ustadz Jalal menjadi ustadz yang super kuat. Besok dia yang bisa bantu seluruh pesantren-pesantren Quran se-Lampung. Karena Ustadz Jalal ini bisa membantu pembangunan pesantren lain juga bidunin nukud, tanpa duit. Bagaimana caranya Ustadz Syarif? Bagaimana caranya Ustadz Mul? Bagaimana caranya Ustadz Aan dan para asatidzat, para hujat yang ada di sini? Kita susah, tapi kita bisa bantu saudara kita. Pol, gampang caranya. Sholat 2 rakaat, berdoa bukan buat dia, tapi buat orang lain. Insya Allah, pol. Contoh. Perhatikan ini baik-baik. Walaupun sejatinya saya bicara untuk ustadz kita, adinda kita, Ustadz Jalal, dan buat seluruh keluarga besarnya, supaya tidak ada di hatinya Tuhan lain kecuali Allah saja. Mukhlisina lahuddin. Contoh, tetangga punya bayi nangis, oe nangis, dan kita sebagai tetangga tahu dia nangis ini nggak ada air susu ibunya, dan nggak ada juga susu sapi, susu pabrik. Tapi kita susah nih, kita bisa bantu apa nih? Gampang, yakin sama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Udah, pokoknya kita ambil wudhu, kalau bisa wudhu kita sholat, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah kirimin makanan buat bayi itu tuh, tetangga saya. Perhatikan ya, 10 menit, 20 menit, 30 menit itu suara tangisannya. Ustadz Jalal, antum gak usah sibuk Ustadz, ente samping kiai situ, duduknya samping kiai, sini. Oh pokoknya ini adik saya lah, saya udah 40 ini. Ustadz Jalal paling berapa? 2 berapa? 26. Baru 26, ente 26. Hah? Oh 34. Oh iya enggak apa-apa, lebih muda berarti. Ya tapi tetap tua saya lah. Saya 40. Saya dulu nyantren di Sidoarjo, saya keliling kemana-mana, kata Yai begini, kalau kamu nanti, dalam bahasa Indonesia, kalau kamu nanti jadi kiai terus beli apa-apa pakai duit, itu bukan kiai. Jadi kiai itu beli apa-apa pakai sholawat, beli apa-apa pakai Quran, beli apa-apa pakai sholat malam. Oke, perhatikan nanti bayi yang kita sholatin itu dalam waktu kurang dari setengah jam diem. Besok paginya ceria keliling, terus cerita. Kita dengar tuh ceritanya. Apa ceritanya? Alhamdulillah semalam itu ya ada yang ngetok pintu, nggak tahu tuh ya, bawain susu, bawain makanan. Subhanallah. Ustadz Jalal, di sini ada adik saya juga, Ustadz Mul, badan gedean dia. Berdiri lah, Mul berdiri. Nah, ini adik saya juga yang mimpin Darul Quran Lampung di Tegi Neneng. Kan Betawi, kalau Betawi Neneng. Mall nanti bikin apa-apa jangan berdasarkan anggaran. Kalau enggak maka keajaiban pesantren enggak dapat. Harus ada keajaiban pesantren, dan Quran ngajarin banget. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Ya, setiap kali Zakaria, Nabi Allah Zakaria masuk mihrab, ya,
Dia melihat wajada indaha rizqa, ada makanan nih Maryam gitu. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dari mana makanan ini? Nggak ada sawahnya, nggak ada kebunnya, tapi kiai-kiai ada aja berasnya. Syariatnya cuma makan biji timun doang kalau kiai-kiai ini ya. Makan timun, biji timun, ngajar 100 santri bil ikhlas. Nggak ada lagi yang diharapin ke Allah, tapi syariatnya apa? Makan aja timun. Satu biji dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Tung gitu. Tapi yang datang nih kentang berkarung-karung, kambing berpasang-pasang, ayam hidup sampai ayam mateng, sampai ayam opor datang. Harus begitu. Lihat negeri ini, makin negeri ini hitung-hitungan, makin gak ketemu, utangnya makin banyak. Apalagi kalau dia ngarepinnya sama negara yang Tuhannya bukan Allah, udah dah, makin aja udah. Saya di pesawat ada anak nangis terus. Saya punya Allah yang sanggup berjalan kepada bayi itu tanpa perlu saya berjalan ke situ. Di kursi saya kita hadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca salawat secukupnya, kira-kira kalau urusan bayi nangis 10 cukup lah. Tapi kalau urusan bebasin tanah ente 4.000 dong salawatnya, duduk ceter. Namanya jadi pimpinan pondok mau bebasin tanah 1.000, salawatnya 100. Nggak bisa. Pasang sedep duduk. Pak, saya urusan yang ini nih, kiai tua Pak, nggak ada kiai muda. Saya urusan di sini nih nggak mau jadi kiai muda. Pengennya jadi kiai tua, harus jadi kiai sepuh urusan begini. Jangan nyari orang, capek. Ini izin Allah saya bicara begini buat ngecas diri saya juga. Mau bangun apa aja, tinggal sholat, beres sudah. Tinggal sholat, shollu rakaatain, sholat, selesai. Sederhana. Ayatnya kita hafal. Falkuruni alkurkum. Lihat, lihat. Bukan falkurul jama'ata alkurkum. Bukan. Falkurul agniya'a alkurkum. Bukan. Ingatlah orang kaya, aku akan ingatmu. Ingatlah. Fadhkuru bupati adkurkum. Enggak. Yang disebut sama Allah fadhkuruni. Hebatnya Allah ngasih caranya. Apa caranya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wah, keren itu, enteng banget. Ada orang diundang ke Majalengka, tinggalnya di Tangerang. Perjalanan ke Majalengka ngelewatin Cikampek, ngelewatin Cirebon, jauhnya minta ampun. Kalau dia berharap ada tumpangan, maka dia mencari tumpangan. Tapi kalau dia berharap Allah, maka dia mencari Allah. Pusing nih ada undangan, jauh amat. Majalengka, aduh siapa ya yang satu undangan ya? Dia sibuk SMS ke teman-temannya. Diundang gak lo sama Fatimah, sama Ridwan? Atau teman-teman yang enggak diundang? Masa sih gue diundang? Kita kan satu kelas. Dia nikah, bahwa mungkin gak tahu alamat kita kali. Sibuk kita nyari tumpangan, sibuk kita nyari duit buat ongkos ke Majalengka, sibuk kita cari sewaan buat kemudian kita bawa mobil kijang kepada Majalengka. Itu repot. Apalagi kita menyandang gelar Ma'had Al-Quran. Kali kalau pesantren biasa mah isinya kagak ada Quran. Ini kita dari awal bicara udah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismil jamaati hadal ma'hadi mawjud. Bukan karena ada jamaah kita, ada tanah, ada rumah, ada enggak ada. Saya belajar dulu di Lewiliang, guru saya buta matanya. Pada saat saya masuk menjadi salah satu murid beliau, saat itu
Kita punya pelang Ummul Qura jatuh. Begitu jatuh, kita saya Herman Salim, Faas sama yang lain-lain bilang sama Kiai, "Hei, itu pelangnya jatuh. Bangunin lagi ya, gimana?" Apa kata Kiai kita? Tuh Kiai matanya buta, tapi bininya 2. Lah kita yang melek begini, bininya 1. Kalah kita ini. Apa kata Kiai saya? Dah, bukan karena pelang kalian itu ada, tapi karena Allah. Dan saya bersaksi, pada saat pelang itu jatuh dan dia tidak tegakkan lagi, pada saat itu Pak, pesantren beliau menjadi pesantren transit mereka-mereka yang mau ke Madinah. Luar biasa, sesuatu yang sebelumnya belum terjadi Pak. Tapi pada saat itu kemudian jatuh dan dia tidak bangunkan lagi, secara syariat kan salah. Secara syariat salah dong Pak. Secara syariat harus ikhtiar dong. Tapi kan wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik ikhtiar itu ya sebenarnya ketakwaan. Baik kamu hadirkan lagi pelang. Tapi kalau kata-kata kamu adalah kalau tidak ada pelang nanti orang bakal nyasar, maka pelang jadi Tuhan. Emangnya siapa khairul hadi? Siapa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup. Selama otak kita mikirinnya Allah, maka protapnya jelas. Allah, Allah, Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tapi kalau protap kita adalah dunia, maka yang terjadi adalah radarnya salah. Kemana nih? Oh ini nih, oh jalan di situ. Enggak ketemu. Capek padahal enteng. Apalagi Mahat Darul Quran Lampung. Tapi Ustadz, kita kan mesti menyeru jamaah supaya sedekah. Lain bab. Itu ilmu, ngajarin. Beda sama ngarep. Kita dikasih hati kok. Kita dikasih hati. Anda ibu sama suami punya adik jual mobil seharga 150 juta. Lalu Anda bicara berdua, kita ikhtiar yuk ke adik kita supaya dia minjemin kita 30 juta. Karena dia habis jual mobil tuh. Hati kecil ibu nggak bisa dibohongin. Ibu ngarep sama dia, bukan ikhtiar tuh. Supaya kemudian masih ada di garisnya tauhid, kayak apa? Supaya masih ada di garis tauhid Allah dulu. Jadi kalau kita putuskan, oke, kita harus jalan ke adik kita, karena adik kita dengan izin Allah habis jual mobil, kita sholatlah dulu. Azan berkumandang apalagi, hayya 'alas shalah, jalanlah kita sholat asar. Kemudian kita berdoa, ya Allah, adik saya jual mobil, bismillahirrahmanirrahim, minta izin saya mau jalan ke adik saya supaya engkau ketuk pintunya dan dia memberikanku pinjaman 30 juta. Lihat yang terjadi, ibu bapak dibikin sibuk, nggak sempat ke rumah adik, ingat tapi jadi nggak kepikiran jadi nggak kelaksanaan. Tiba-tiba adik muncul di depan rumah kita. Pok, apa kabar? Ada si abang? Ada. Lo nyari gua apa nyari si abang? Ya nyari dua-dua. Masa ngobrol. Lihat ya, izahnya dibangun sama Allah. Pak, empok kan punya utang tuh 30 juta ya. Saya habis jual mobil nih 150, pakai aja. Subhanallah, la ilaha illallah. Jadi tuh orang yang kayak begitu hebat itu. Itulah makna khalifah juga. Khalifah masa datang, khalifah diam duduk, diam datang sini, namanya khalifah. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini khalifah. Lihat si perempuan muda ini diundang Majalengka. Dia nggak nyari orang, nyari Allah. Begitu dapat undangan, dia sholat hajat. Keren. Dia minta sama Allah, ya Allah, engkau yang jatuhkan ini undangan. Saya bacain ya Allah gitu. Bacain undangannya ke Allah.
Undangannya tanggal 16 Januari misal begitu. Rob nih tanggal 16 Januari saya diundang. Sedangkan kau tahu aku nggak punya kendaraan. Jangan engkau jatuhkan undangan kecuali engkau siapkan kendaraan. Wah kan cakep ngomongnya. Cuman Allah Pak, fata'ala Allahul Malik yang kita bisa ngomong seperti itu. Gubernur nggak bisa, bupati nggak bisa, tetangga makin nggak bisa. Tetangga dengerin ya, lu kan kaya, gue lagi mau pesantren, lu sedekah dong, nggak bisa Bang. Tapi kalau Allah, ya Rob, engkau kan kaya, saya bangun pesantren, mana dong? Oh boleh Pak, hebat nggak tuh? Hebat nggak? Hebat Pak. Selesai itu, selesai. Aduh, apalagi bangun masjid, udah pasti ada rezekinya. Bangun pesantren, udah pasti ada rezekinya. Kenapa kemudian bangun masjid lama? Karena yang dicari bukan Allah, melainkan donatur. Kalau Allah izinkan donatur itu jalan, jadi membantu, nggak jelas juga urusannya. Bisa jadi masjid jadi kosong, kosong itu tidak berkah karena duitnya nggak bisa kita sortir. Urusan pesantren saya tidak bisa sesikoh. Saya punya sahabat Ustadz Ahmad namanya. Dia kalau ada yang jatuhin duit dia tanya tuh. Itu Darul Quran ada 2 di Ketapang. Ada Darul Quran Ketapang yang punya kita, ada Darul Quran Ustadz Ahmad. Aneh nggak bohong, ente datang ke situ jatuhin di 20 juta, ente diinterogasi tuh sama Ustadz Ahmad. Sebentar nih, ini duit apa? Waduh itu mantunya Kiai Haji Romli. Itu kiai paling sepuh sementara ini di Tangerang. Itu kayak Mualim Syafi'i Adami. Kiai Ali kan pernah di PT Eki, insyaallah sama Mualim Syafi'i Adami aware. Saya cucunya, alhamdulillah. Umi saya bilang, nono ke Mualim, insyaallah Mualim bisa kasih jalan begitu. Waktu saya punya utang banyak, saya datang ke Mualim 1:30 nyampe sono, jam 1:15. 1:30 saya dipanggil Mualim, sini An, masuk, cium tangan. Umi sehat, sehat Mualim. Ada apaan? Mualim disuruh kemari mau Umi. Utang banyak, nggak lunas gitu. Terus dia bilang, udah nyari di kamar. Coba nyari di kamar. Udah nyari solusi kemana aja gitu. Terus saya bilang udah ke Bogor, udah ke sini, udah ke sono, udah ke Riau, kemana-mana. Terus ditanya sama Mualim, dapat? Enggak. Terus Mualim nanya, udah nyari di kamar, udah nyari solusi di kamar. Bingung saya. Di kamar orang di luar yang kagak dapat, di kamar lagi nyari. Coba jajah, ambil sejadah, baca Quran, ya. Minta sama Allah. Yang lain nyari, kamu diantar. Keren Bu. Coba jajan, nggak usah ke pasar, sholat aja. Ustadz ente ngajarin Jabariyah, mana nih ngajarin Jabariyah? Ane ngajarin sholat, lu jangan bercanda sama sholat. Lagian emang berapa lama sih lu sholat? Setengah jam. Gue nggak ngajarin lu sholat apa johor kan? Saya cuma ngajarin lu sholat, segitu aja udah berbantah-bantah sholat. Jadi murid berbantah-bantah mulu. Jangan berbantah-bantah, langsung aja sami'na wa ta'ana. Siap, besok saya nggak usah ke pasar. Oke, sholat aja. Alhamdulillah nggak makan kita besok paginya. Tapi lihat apa yang Allah lakukan. Ahsana ma'amilu. Asli Ustadz, ahsana ma'amilu. I will give you the best. Wih mantap itu. Allah uji kita, kita sholat gara-gara makanan kah atau gara-gara cinta sama Allah. Ternyata begitu sepagian kagak ada makanan, siang ya Bu, siangnya Masya Allah ada orang ngirim beras 1 truk, salah alamat, udah diturunin, ada orang salah gitu. Ya gimana nih udah diturunin. Keajaiban. Nah pesantren itu keajaiban. Tapi kalau kita ngetok pintu orang, nggak ada keajaiban. Yakin? Ente pengen gede kan pesantren? Waduh, malamnya aja set. Insya Allah jadi. Ustadz, ini orang-orang kampung gak ada yang dukung. Udah, wa kafa billahi dukungan. Paham tuh dukungan?
Bingung nih kameramen, apa dukungan emang ada di Quran itu? Cukuplah Allah saja yang mendukung. Bila Allah sudah mendukung satu Arab, enggak, satu jazirah Arab, enggak, satu dunia Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah panggil Jibril, penghulunya para malaikat. Ya Jibril, aku mencintai orang ini dan aku ingin membantu orang ini. Sampaikan kepada penghuni langit apa yang aku sampaikan kepadamu wahai Jibril. Jibril kemudian turun ke langit dunia, lalu dia sampaikan kepada penduduk langit dunia. Penduduk langit dunia turun lagi ngabarin kepada penduduk dunia, penduduk bumi. Penduduk bumi semua membantu. Makanya datanglah bi ghairi hisab, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Subhanallah. Ustaz tolong doakan anak saya, masya Allah susah sekali buang airnya. Oke saya ke sana. Begitu ke sana ada anaknya dari Jakarta. Enggak, kita enggak cari, ada di situ. Kita bacain Quran. Ini susah buang air ya? Iya susah. Ya bismillah. Ibu ada wudhu? Enggak ada. Bapak ada wudhu? Enggak ada. Anak ini ada wudhu enggak? Enggak bisa jalan Pak. Oh, ya udah, yang bisa wudhu kita. Wudhu. Termasuk kakaknya anak ini yang dari Jakarta. Dipimpin nih sama kita nih, hafiz Quran, yang yakinnya sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut nih satu keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca.